Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Haji Kemal Kasih di salah satu kasih di Balai Pelayanan ini yang membidangi pembinaan penerima manfaat. Yang saya hormati Bapak Farid, bidang instruktur yang membidangi kedisiplinan adik-adik mahasiswa, dan JFT Peksos serta penerima manfaat. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa merasakan suasana Idul Fitri, karena hari ini hampir di semua instansi, termasuk di kantor saya tadi pagi, di kantor wilayah Kementerian Agama, kumpul blek untuk berhalal bihalal. Di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial ini pun pagi tadi ya Pak Kemal ya, berhalal bihalal untuk saling meminta dan memberi maaf. Hal itu penting karena apa? Sebuah kesolehan itu tidak cukup soleh secara ritual. Mungkin kemarin kita sudah maksimal ibadah di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, sholat di bulan Ramadan, iktikaf di bulan Ramadan. Bahkan Bu Hajah Erni hampir sebulan penuh beriktikaf di Mekah dan di Madinah. Di Madinah lanjut kemudian di Mekah. Bahkan Bu Hajah Erni menyempatkan dan diberi kesempatan untuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan full di Masjidil Haram, plus sekian puluh kali umroh setiap hari di bulan Ramadan. Maka tentu ibadah demi ibadah itu belum cukup. Kenapa? Karena Allah sendiri menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, duribat alaihimuz zillatu aina ma thuqifu illa bihablum minallah wa hablum minannas. Ditimpakan kehinaan dimanapun kalian berada, aina masukifu, dimanapun kita berada, illa bihablum minallah, kecuali orang-orang yang tetap memegang tali agama Allah. Berarti apa yang menjadi aturan agama kita pegang, perintahnya kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan. Ini baru bihablum minallah. Yang kedua adalah bihablum minannas, memegang perjanjian dengan sesama manusia. Kata bihablum minannas itu adalah hubungan muamalah satu dengan yang lain. Barangkali ada kata-kata yang menusuk hati, barangkali ada perbuatan yang menyinggung orang lain, barangkali ada makanan-makanan yang kita makan. Dan mohon maaf Pak Kemal, tadi saya ngincipi anggur tadi, mohon dihalalkan nggih. Udah masuk di perut tadi. Ndak lupa, ndak izin dulu sama Pak Kemal tadi. Ada makanan yang kita ambil belum dihalalkan, sudah terlanjur masuk perut. Inilah yang kemudian akan menjadi penghilang pahala kita. Kenapa? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah satu ketika bertanya kepada sahabat, atadrun mal muflis, tahukah engkau apa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, al muflisu minna, orang yang bangkrut di antara kami adalah malla dirhama, orang yang tidak punya duit, wala mata, dan orang yang tidak punya harta benda. Jadi orang yang bangkrut dia sama dengan penerima manfaat di sini.
Nggak bawa duit kan? Bawa duit nggak? Nggak bawa duit kan? Bawa harta nggak? Jadi yang dimaksud sahabat orang-orang yang bangkrut ya yang penerima manfaat di balik ini orang yang bangkrut itu. Tapi Rasulullah tidak itu yang dikatakan bangkrut itu. Innal muflisa min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, umat Rasulullah adalah mayyati yaumal qiyamah, mereka nanti pada hari kiamat datang bisolah dengan pahala sholat. Artinya sholat tidak pernah ditinggalkan, baik sholat wajib maupun sholat sunnahnya. Wasiyam, dengan pahala puasa, puasanya tidak pernah ditinggalkan, baik puasa wajib maupun puasa sunnahnya. Wazakah, zakatnya pun tidak pernah ditinggalkan. Tapi wayakti qad satama hadza, tapi selain dia ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, tapi qad satama hadza, punya mulut, tapi mulutnya itu digunakan untuk mencaci, memaki orang lain, mengumpat, mengolok-olok, itu qad satama hadza. Jadi punya mulut, tapi mulut itu lek ngomong ngatelno kuping, ngatelno ati, medesno kuping. Ngomong sak ngomong sengak, ngomong sak ngomong gak enak. Jadi setiap mendengar kata-katanya selalu marah, selalu membawa emosi, karena setiap kata itu medesno kuping, ngatelno ati. Wa qadhafa hadza, suka menuduh sana menuduh sini. Jadi melihat sesuatu langsung, wah ini paling ya ulahnya si itu, wah ini paling ya seulahnya, suka begitu. Wa akala malah hadza, suka makan barang yang tidak halal. Misalkan ada penerima manfaat dapat makanan, ditinggal sedikit, ditinggal sebentar gitu, moro-moro tinggal piringnya toh. Ada. Punya jajan begitu, moro-moro tinggal bungkusnya aja. Ada yang begitu. Wa safaka dama hadza, suka menumpahkan darah. Wa daraba hadza, suka memukul. Di dalam riwayat wahada dengan perbuatan yang lain. Apa yang terjadi? Pada hari kiamat, maka orang-orang yang didolimi, yang disakiti, yang dianiaya datang satu persatu. Begitu datang satu persatu, apa yang dilakukan oleh Allah? Maka kemudian diambilkan dari kebaikannya, diambilkan dari pahala sholatnya. Begitu pahala sholatnya sudah habis, masih datang nuntut dari orang-orang yang disakiti itu, diambilkan pahala puasanya. Pahala puasanya habis, masih banyak kezaliman yang dilakukan terhadap orang lain, diambilkan dari pahala zakatnya. Pahala sholat habis, pahala puasanya habis, pahala zakatnya habis, maka dimasukkan min fa'ukhidha khotoyahu, maka dijadikan, dilataruhkan itu sebagai dosanya. Dan menumpuklah dosa itu, menumpuk dosa itu, dan summa faturihat ilan nar. Maka kemudian itu jadilah dia yang ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, infak, sedekah, tapi zalim terhadap orang lain, maka menumpuk dosa-dosa itu, dan ibadahnya tidak cukup untuk menutup dosa itu, maka akhirnya orang ini dilemparkan ke dalam neraka. Dan itulah yang sesungguhnya serugi-ruginya orang yang suka berghibah. Apa itu berghibah? Orang yang membicarakan keburukan orang lain. Kalau benar sesuai dengan fakta, misalkan Mas Wawan tiba-tiba punya gendaan. Namanya gendaannya siapa? Gendaannya Mas Wawan siapa? Kemudian di belakang Mas Wawan bendino sruwegep maculi apa iku, mari ngono diomongno keelane Mas Wawan iku lek sore lungguhno gendaan nang nggone ngisore wit cipulukan. Tahu cipulukan? Lah, kalau itu benar yang dilakukan Mas Wawan, lek Mas Wawan ben sore gendaan, bener, itu namanya ghibah. Lek gak bener, itu namanya memfitnah.
apakah dia memfitnah maupun berghibah, dua-duanya sama-sama berdosa. Karena ada ceritanya, satu ketika Rasulullah jalan di kuburan Baqi', ada dua orang yang disiksa di alam kuburnya. Salah satunya adalah ahli ghibah, yang satu adalah orang yang kencing ndak cawi. Jadi siapa sing tadi tak ora-ora tadi kencing di bawah pohon tadi, ngoyo aja nak kono di kamar mandi lah. Biasanya le kencing di bawah pohon begitu itu cawi enggak? Enggak, cawinya itu bawa najis. Orang ghibah itu pun begitu. Orang yang kencing itu selalu membawa najis kemana-mana. Orang yang berghibah membawa dosa kemana-mana. Maka itulah yang kemudian di alam kuburnya akan mendapatkan siksa. Dan itulah yang kemudian orang-orang yang bangkrut adalah orang yang demikian. Maka supaya tidak bangkrut, halal bihalal itu penting. Saling menghalalkan dengan meminta dan memberi maaf, dengan harapan bahwa apapun yang kita lakukan untuk minta dimaafkan, dan apapun yang dilakukan oleh orang lain juga kita maafkan. Itulah yang kemudian dalam orang adat Jawa ada riyoyo ketupat, kupat. Apa itu kupat? Ngaku lepat bahwa kita bukanlah malaikat. Tapi ingat, kita bukan juga iblis, kita tetap manusia atau menungso. Apa menungso itu? Menus ora krasa nglakoni dosa. Ngomong sak ngomong kadang-kadang gawe dosa. Mlaku sak mlaku kadang-kadang gawe dosa. Bahkan HP sak HP kadang-kadang berbuat dosa lewat HP. Apa dosanya lewat HP? Melihat sesuatu yang tidak patut untuk dilihat, memposting sesuatu yang tidak patut diposting, menulis sesuatu yang tidak patut ditulis, yang isinya adalah mencaci, memaki, mengumpat, berghibah, atau menyebarkan berita bohong, kabar bohong, membuat maupun menyebarkan, itu sama-sama berdosa. Dan itu adalah dosa yang paling tidak dapat disadari. Ora krasa nglakoni dosa. Tapi kita bukan malaikat yang bebas berbuat dosa, tapi juga bukan iblis yang selalu berbuat dosa diancam neraka. Dan itulah kesempatan kita adalah saling meminta dan memberi maaf. Maka pada kesempatan ini kita tekad bulatkan ya, bahwa kita sama-sama memulai di bulan Syawal ini meningkatkan ibadah kita dengan melembutkan hati kita, dengan menebarkan kedamaian dan keselamatan buat orang lain, dan berjanji tidak akan menyebar ranjau-ranjau keburukan lagi, sehingga kita tetap utuh, kita betul-betul kembali kepada fitrah. Fitrah artinya adalah dosa yang ada hubungannya dengan hak Allah maupun dosa yang ada hubungannya dengan hak manusia. Maka lewat bersalam-salaman, berhalal bihalal, setiap ketemu siapapun yang sekiranya kita pernah ketemu, siapapun kita pernah ketemu, kita ajak salaman. Karena ketika kita salaman, kata Rasulullah, ini adalah sebagai wasilah, media untuk melebur dosa kita. Mudah-mudahan dengan sedikit ini kita diberi 3 perkara oleh Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, kami minta kepadamu dengan hidup yang husnul khotimah, akhir yang baik. Allahumma rizukna taubatan qoblal maut. Ya Allah, kami memohon kepadamu, berilah kami rizki taubat, berupa taubat sebelum maut menjemput. Dan yang ketiga adalah Allahumma tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, mantapkanlah hati kami tetap dengan Islam sebagai agama kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Mudah-mudahan dengan sedikit ini Allah membimbing kita di jalan yang benar. Walaupun minkum